Halo teman-teman Ines Dewi, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik terus ya. Di episode ini, seperti yang kalian udah lihat di judul, gue mau sharing pengalaman mengharukan waktu gue SMP. Dari cerita-cerita lain, kayaknya ini deh, salah satu cerita yang bikin gue happy. Karena, yuk kalian denger aja. Alkisah, waktu itu gue masih SMP. Gue anak perempuan yang bisa dibilang gak kuper-kuper amat sih. Bisa dibilang banyak temen, tapi banyak juga musuhnya. Waktu itu gue duduk di bangku kelas 8 SMP. Kelas 8D atau kelas 84. Dibilang solid ya lumayan sih. Anak-anaknya pada asik dan lumayan enak juga buat diajak ngobrol. Ada yang ambis, jorok, si paling kritis, dan si paling bodoh amatan sama nilai. Ya gitu deh, kayak kelas biasanya aja. Suatu hari, gue lupa tepatnya hari apa, yang pasti kita baru aja nyelesain pelajaran bahasa Indonesia. Dan di SMP gue ada beberapa mata pelajaran yang buku paketnya dipinjemin saat jam pelajarannya aja. Nah, saat itu gue bareng dua temen cewek yang lain. Sebut aja si Putri dan Devi. Kita bertiga sepakat untuk ngumpulin buku paket bahasa Indonesia dan dibalikin ke ruang guru. Karena jam pelajarannya udah ganti, jadi kita kumpulin deh tuh buku paket dan turun ke lantai paling bawah buat balikin buku. Kita bertiga masuk dan saat itu langsung ke bagian rak-rak buku. Nah, jadi posisi rak buku ini tuh di samping ruang guru dan rak bukunya tuh mepet tembok. Di depan rak buku ada etalase kaca yang super duper besar yang isinya tuh macem-macem. Ada alat-alat lab, beberapa piala, dan lain-lain. Jadi posisi kita tuh berdiri antara rak buku dan etalase kaca yang super duper besar tadi. Kayak semacam gang senggol gitu deh. Sempit dan sumpek banget. FYI, di belakang etalase besar tadi ada kasur matras yang disenderin. Gue heran kenapa ada kasur di situ ya. Ya udahlah ya, kita langsung balikin buku-buku. Bodohnya, gue dan temen-temen gue malah nyender ke kasur yang di belakang etalase piala tadi. Awalnya sih oke-oke aja, makin-makin lah nyender kita kebangetan. Sampai etalase tadi tuh miring. Gue gak sadar dan yap, etalase kacanya jatuh. Beneran jatuh ke depan. Dan di depan etalase besar itu tuh ada kursi besi yang panjang. Makin-makin deh tuh bunyinya. Gue dan teman-teman gue langsung shock banget. Dan guru-guru juga pada shock dan panik langsung nyamperin kita bertiga. Dan ada kelas lain juga yang lagi pada olahraga di lapangan langsung lari nyamperin ke ruang guru sambil celingak-celinguk gitu. Satpam gue, namanya Bang Naim, langsung nyamperin kita dan wanti-wanti kita untuk gak megang pecahan kacanya. Gue dan temen-temen cuma berdiri dan mau nangis banget di pojok. Setelah satpam rapihin pecahan kacanya, guru IPA langsung nyamperin kita bertiga. Di situ dia langsung nyindir. Dia bilang, di etalase ada alat lab loh, harganya jutaan. Kalau pecah, kalian bertiga harus ganti. Matanya melotot sambil ngancam kita bertiga. Gue cuma bisa nunduk dan nahan nangis. Setelah itu, guru IPA ngecek alat labnya di depan kita bertiga. Gue dan teman-teman gue sampai doa dalam hati, semoga alat labnya tuh gak pada pecah. Dan alhamdulillah, doa kita diijabah. Semuanya aman, gak ada yang pecah sama sekali. Cuma kaca etalasenya aja yang hancur. Satpam gue langsung bilang, kamu gantiin ini ya, uangnya saya tunggu besok. Terus kita tanya dong, berapa pak biayanya? Katanya sih 200-300 ribu. Kita bertiga ngangguk dan balik ke kelas sambil nahan nangis. Dan kita nggak langsung ke kelas. Kita duduk di tangga terus nangis karena khawatir harga ganti kacanya tuh mahal banget. Kita bertiga nggak punya uang sebanyak itu. Dan gak berani ngadu ke orang tua karena takut diomelin. Setelah kurang lebih 10 menit duduk di tangga sambil curhat-curhat, kita langsung balik ke kelas.
dan duduk dan belajar kayak biasa di kelas. Dan pulang ke rumah. Sampai di rumah pun, gue gak bilang ke orang tua kalau gue habis jatuhin etalase di sekolah. Gue nyesain uang jajan gue hari itu untuk ganti rugiin kacanya. Untungnya kita bertiga, jadi kita bayarnya PT-PT. Dan keesokan harinya, gue berangkat sekolah dengan perasaan campur aduk di atas Gojek. Pas jam istirahat pertama, kita bertiga langsung ke ruang guru dan nyiapin uang PT-PT yang udah kita siapin tadi. Tapi, gue langsung dipanggil sama sahabat gue dari kelas lain. Dan dia ngasih kita uang. Dia bilang, ini uang buat bantu benerin etalase kaca yang kemarin ya. Maaf, cuma segini. Ini hasil PT-PT kita sekelas. Gue gak tahu mau kayak gimana, gue shock berat. Tapi gue mau bilang terima kasih banyak ke kelas 8C, 8A, 8D, serta 8E. Karena kalian baik banget udah bantu kita. Makasih. Solid banget kalian. Shout out buat anak angkatan 2. Kita bertiga yang tadinya gak cukup uangnya, sekarang malah kebanyakan. Kekumpul sekitar kurang lebih 350 sampai 400 ribuan. Dan kita bertiga sepakat untuk pakai uang setengah dari kita dan setengah dari bantuan kelas-kelas lain. Dan uang lebihnya kita balikin untuk ditaruh di kas-kelas mereka masing-masing. Langsung deh kita bertiga ke ruang guru dan ketemu sama satpam kita. Setelah beberapa hari, terpasang deh kaca barunya. Balik lagi seperti semula. Kalau teman kalian sedang mengalami musibah dan terlihat kesusahan, jangan lupa untuk dibantu ya. Mau itu bantuan material maupun non-material, karena dukungan dari kalian sangat berarti bagi teman yang sedang mengalami musibah. Tebarkan selalu kebaikan ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, share, and subscribe. See you in the next video. Bye! Nah, saat itu gue bareng kita bertiga masuk dan saat itu bodohnya gue dan teman-teman gue malah satpam kita bertiga nggak punya uang sebanyak itu dan nggak berani ngadu ke tangga dan nggak